Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar hakikat ilmu, amal dan ibadah, dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita belajar kepada apa-apa yang telah ditauhidkan kepada kita, yaitu jalan-jalan tauhid diri kepada Allah. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, tayangan dalam YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu dicintai oleh umat Islam, khusus bagi yang mencintai Allah. Dalam rangka berma'rifatullah kepada Allah, ada hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu yang akan menjadi topik mujakarah dan tausiah pada waktu dan kesempatan ini, yaitu mengenai 4 kodrat batin Allah yang akan meliputi diri pada maujudnya, sehingga layaklah dikatakan bahwa manusia itu adalah sifat dan kodratnya. Sebagaimana dalam tayangan, dalam tampilan yang sebelum ini kita telah pernah menyampaikan 12 kodrat hakikat yang menjadikan semua ini terjadi, asal usul daripada sifat dan zat, daripada zahir dan batin, yaitu 4 daripada nur menjadi hayatnya Allah, baik dunia maupun akhirat, dan 4 dari zatnya Allah semua akan terjadi, awal semua jadi, dan 4 batin Allah menjadikan zat dan nur semua yang bakal menjadikan semua terjadi. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat daripada 4 batin Allah pada diri kita. Apa hakikatnya? Yaitu sifat napas, tanapas, nupus dan ampas. Istilah kodrat batin yang 4 ini masih dalam tahap
semua penyebab wujud terjadi. Apa hakikat dari 4 wujud tersebut? Nah, di sini kita harus mengingat kembali apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam qudsinya, bahwasanya fa iza mazzaka syainu mazzani. Nah, disinilah apabila ada yang menyentuhmu akan sesuatu, maka yang tersentuh itu aku. Nah, yang kedua, kembali kita mengingat daripada kodrat napas yang dimaksud tadi. Apa sebetulnya kodrat napas itu? Apakah napas ini dikatakan nyawa? Kadang-kadang ada prasangka sebagian umat kalau napas ini nyawa. Kenapa dia bilang nyawa? Kalau napas tidak ada, seorang itu dikatakan mati. Apakah iya kehidupan umat yang sangat istimewa ini disamakan dengan nyawa yang dimaksud oleh makhluk? Apa ia sama? Ini perlu kita lihat kebenarannya. Perlu kita melihat lebih dalam lagi. Allah katakan nahnu ruhani halalna badana. Artinya aku adalah 2 jiwa yang bersatu di satu badan. Mana badana atau badannya? Dan apa yang dikatakan halalina? Kalau kita tak paham, enggak mengerti dari maksud apa yang dikatakan kodrat, memang semua dilihat dari sisi mata zahir. Orang yang tidak bergerak, tidak bernapas itu dikatakan mati. Ini sebetulnya kalam-kalam itu hanya berlaku untuk makhluk, bukan untuk umat istimewa seperti manusia. Manusia ini adalah perwujudan Allah sebagai mawujud daripada wujudnya Allah, sebagai pembuktian adanya Allah, dititipkan amanahu amanun, atau dikatakan manusia dalam sebutan asma, dan diamanahkan kepada Bapa dalam perumpamaan misal atau alam misal, alam Bapa. Misteri Allah itu adalah manusia. Jadi kalau kita mengungkap kembali atau mentadabur dari kodrat diri kita ini, innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Manusia itu adalah sesuatu yang kujadikan dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali diri dia sendiri. Nah, ini perlu sangat kita memperhatikan makna-makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya kita harus mendalami dan mengetahui hakikat diri kita. Kalaulah diri kita tidak hakikat, begitu ditinggalkan oleh napas, apa yang kembali itu tidak hakikat. Atau ada yang melihat di saat orang sakaratul maut ada cahaya terbang, atau mirip suatu burung atau apa. Sampai sekarang belum ada kejadian. Itu yang dikatakan hakikat. Dia kembali kepada alam tiada dan tidak berbentuk siapapun. Misteri sekali kodrat manusia ini. Ternyata Allah juga sangat berhubungan kenyataan di dalam perwujudan kemanusiaan. Makanya kita harus mengkaji diri biar kita tahu kita bergerak hidup dan bercerita ini kena sifat apa, kena apa kodratnya.
Kita bisa melihat, mendengar dan memandang dan berkata dari kodrat apa? Kita bisa terlihat dari kodrat apa? Kenapa kalau kita tiada tidak terlihat? Apakah pantas penggelaran nama mati itu ditempatkan kepada manusia? Marilah kita naikkan dan kita tinggikan kemuliaan Allah. Makanya akan kita kaji dulu dalam pemahaman nafas, tanapas, ampas dan upus. 4 nur, saya ulang kembali mengingatkan, 4 nur mengawali zahir itu ada karena ruh berasal dari nur. Nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah yang meliput maujud kepada kulit, daging, urat dan tulang. Sifat zahir nafsiyah bagi kehidupan kita, insaniyah, ma'daniyah dalam penglihatan. Ada 4 zat yang menjadikan 4 nur tadi di wadi mani manikam, sumber alam yang hayat dalam diri. Kalau sumber ayat itu sumber hidupnya alam, ada 4 kodrat dalam diri, itu dinamakan sumber zat. Sumber yang menjadikan. Yang ketiga adalah 4 batin Allah yang menjadikan semua sumber, yaitu batin napas, tanapas, ampas, nupus. Ini adalah nama batin. Jadi kalau dikaji dengan naf, as, naf dan as ini di hijahiyah kita, naf itu diri, as itu adalah sesungguhnya aku. Nah, sesungguhnya aku adalah diri. Nah, inilah nafas. Nafas ini adalah keakuan Allah pada diri. Nah, makanya dikatakan naf dan as tadi. Maka nafas. Nah, bagaimana dengan tanapas? Nah, tanapas ini adalah tajalli sirnya Allah pada diri. Nah, kalau itu kita harus melihat kepada sifat daripada kodrat itu sendiri nanti. Kita akan mempelajari sifat-sifat itu kembali dalam bentuk mengkupas makna hakikat yang terkandung di dalam 4 batin Allah tadi. Apa yang dikatakan nafas? Ini yang pertama. Nafas ini adalah tajalli hayat, tajalli hidup, ya, berupa wujud ruh atau hayat. Bukan ruh yang dikatakan makhluk, tapi ruh hayat. Dan ini wujud bentuknya adalah hitam. Bagiannya adalah af'alullah, dia yang selalu menggerakkan. Dan ini makomnya adalah ucapan pada mulut kita. Makanya suara itu tidak terlihat atau bernama lain mutakalimun. Kalam itu mutakalimun. Kenapa? Karena nafas itu adalah wujud batin. Makanya dinamakan mutakalimun. Inilah ucapan yang berkalam, ini adalah batin Allah yang makomnya ma'rifat, wujud warnanya hitam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sir kalam itu, maka makom zikirnya la ilaha illallah. Sehingga kita mendapatkan kalam dari Allah, suara dari Allah, isyarah dan petunjuk dari Allah berupa kalam. Ini kalau kita dalamkan, kita betul dawamkan banget, insya Allah kita akan tersambung dengan sebuah suara yang sangat luar biasa kemustahilannya. Inilah wujud suara. Jadi kalau yang berkalam ini batinnya Allah, ada semua alam ini akan mengerti.
Tapi kalau yang berkalam ini belum batin Allah, suara ini belum tanapas, tanapas itu belum adalah kodrat, belum kodrat yang bernama kalam atau dikatakan ucapan, maka semua tidak akan tunduk kepada suaramu. Yang kedua adalah tanafas. Tanafas ini sangat rentan kepada penciuman, ya, sangat rentan, sensitif kepada penciuman. Ruhnya, wujudnya itu berbentuk warna kuning. Jadi kalau wujud warna kuning itu adalah wujud penciuman daripada sebuah nafas, itu kodratnya. Ini adalah nama batin. Kalau kita ingin merasakan sesuatu yang tercium, maka yang kuning itu akan muncul dan menceritakan dan memperlihatkan. Karena petunjuk dan isyarah Allah bisa masuk dari 4 kodrat batin tadi. Komunikasi batinnya melalui wujud warna kuning yang disebut dengan batin tanafas. Kalau kita ingin memperdalam dan mendawamkan, ingin mencium bau apapun yang kita inginkan, kedatangan malaikat, kedatangan ruh, kedatangan arwah, kedatangan hodam, kedatangan semua petunjuk Allah, itu akan bisa diterjemahkan oleh penciuman tanafas tadi. Nah, yang ketiga, dan itu kalau kita ingin memperdalam, maka kalam bermunajatnya adalah Allahu, Allahu, bukan hu Allah, Allah. Langsung sambungkan kepada hidung dengan hu-nya, penciuman. Allah. Kalau datang warna kuning dan memberikan suatu pertanda penciuman, maka warna kuning akan memperlihatkan apa yang akan terjadi dan apa yang dilihat. Nah, yang ketiga yaitu mengenai anfas. Anfas. Nah, anfas ini wujud batin Allah. Ya, wujud sebuah batin Allah bernama anfas. Nah, itu ya. Jadi kalau anfas ini pusatnya adalah daripada sebuah pendengaran. Ya. Nah, ini adalah penyambungan daripada sebuah pendengaran. Batin Allah yang mendengar. Kalau apapun yang kita akan dengar, maka kita akan bisa mendengarkan sejauh apapun dengan batin Allah yang akan kita ingin tahu. Nah, kodrat wujudnya berwarna merah. Nah, kalau kita dawamkan dengan ibadah munajat zikirnya, maka kita akan tersambung dengan merah tersebut dan akan mendengar suara yang akan kita inginkan. Nah, ini dalam bentuk kalam munajatnya Allah, Allah. Jangan pakai hu, tapi Allah, Allah. Sampai pada masa datang warnanya merah. Nah, yang terakhir nupus, berupa nama sebuah batin Allah dalam bentuk wujud penglihatan. Nah, wujud penglihatan inilah yang kita harus memiliki sebuah hayat yang dinamakan nupus. Warnanya sangat putih. Wujud warnanya itu putih. Dia adalah bagian dari zat Allah. Dan ada pada awasnya mata atau penglihatan.
baik pandangan batin semua. Nah, kalau kita dawamkan, maka warna putih akan datang dan akan memperlihatkan apa yang ingin kita lihat. Ini jarak ukuran tidak ada masalah. Nah, inilah 4 batin Allah yang akan menjadi panduan dari seluruh batin. Dan zikir dari nufus ini adalah ya hu, memberangkatkan ya, lihat kolbi hu, lihatlah wujud warna putih yang akan kita tatap sampai datang dengan yahu. Laksanakan seperti itu, maka kita perlahan-lahan sudah bisa mendapatkan sambungan batin oleh Allah terhadap apa yang akan kita inginkan. Adapun dampak dari yang 4 makom zikir tadi atau makom batin ini bertujuan untuk menyempurnakan 4 jalur kodrat. Zikir nafas yang telah kita sampaikan tadi, dengan kita sering mendawamkan la ilaha illallah dalam wujud hitam tadi, maka dia akan menyempurnakan kepada kodrat kulit dan daging. Kodrat batin ini akan masuk ke dalam kodrat kulit dan kodrat daging. Maka derajat kulit dan daging akan mewujud menjadi derajat batin nafas atau batin kodrat. Dinamakan batin nafas. Nah, inilah yang akan menjadi menjadi diri yang hakikat. Itu diri lahu, semua itu diri lahu, yang 4 itu diri lahu. Diriku kata Allah. Nah, ini yang akan menjadi diri lahu tadi. Dengan mendawamkan zikir nafas tadi la ilaha illallah, dengan kita mengharapkan sesuatu yang datang warna hitam dengan af'al, dengan gerakannya, dan naiklah suara akan tersambung kepada zikir, hubungan suara tadi dengan terjadinya perubahan derajat kulit dan daging menjadi batin nafas. Ini yang dikatakan tubuh batin. Nah, yang kedua, tanafas tadi berdampak kepada penyempurnaan tulang dan urat. Allahu, 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 Allahu. Ini akan berdampak kepada penyempurnaan batin pada kodrat hidung, pada kodrat tulang dan urat. Tulang dan urat ini akan menyempurnakan batin tanafas ini menjadikan tulang dan urat menjadi kodrat batin. Nah, kalau dia masih menjadi tulang dan urat, ya bukan batin Allah dong namanya. Nah, makanya dia berubah menjadi batin karena dirubah oleh kodrat batinnya Allah. Itu tanafas. Dan mengenai ampas juga begitu. Am itu penglihatan, pak itu batin, diri batin. Ini am ya. Tapi apa dari sifatullah pada punggung tadi? Dia menyempurnakan rupanya merah ini menuju kesempurnaan tulang punggung. Apa itu tulang punggung ini? Tulang punggung ini adalah tiang arasnya kodrat rumah batinnya Allah. Kodrat diri batin ini. Ini tiang arasnya. Kalau masjid itu tiang utamanya. Jadi kalau rumahnya Allah ini tiang utamanya arasil, arasatil itu tulang punggung. Nah, ini yang dinamakan pada sifat
zikir Allah tadi. Nah, itu akan menyempurnakan, yaitu sifat daripada tulang dan urat. Nah, makanya kalau diampas, dia akan berdampak penyempurnaan darah dan sumsum. Nah, inilah sir darah dan sumsum tadi. Nah, jadi dengan zikir anfas Allah, maka dia akan menyempurnakan, yaitu beberapa yang paling penting, yaitu darah dan sumsum, yang akan berubah menjadi yang batin. Jangan yang zahirnya ada, yang batinnya tidak ada, berarti tubuh hakikatnya belum ada. Nah, inilah yang dikatakan Allahu sebatang tubuhku, kata Allah. Nah, yang terakhir tadi, dampak dari zikir yang keempat, nufus, adalah penyempurnaan dari kekuatan akal, pikiran, dan penglihatan. Nah, ini penyempurnaan khusus kepada lebih terutama penglihatan. Nah, dari dengan penglihatan inilah, dengan kita mendawamkan zikir datangnya wujud putih, maka dia akan menyempurnakan kekuatan pikiran, kekuatan penglihatan, ketajaman ma'rifat, ketajaman basar, basir, basirun, ainul basirah. Dengan begitulah para jemaah sekalian, kesempurnaan empat dari makom batin Allah pada diri kita ini menyempurnakan. Makanya setelah ini disempurnakan, barulah timbul kodrat Allah yang dikatakan sebuah diri. Apa yang dikatakan diriku? Nafsahu, la ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku, Allahu sebatang tubuhku. Nyatalah aku na'an'am ta'alaihim, sebuah diri kekuasaan Tuhan. Inilah yang dikatakan intisari daripada empat zikir batin, ampas, tanapas, dan nufus. Napas, tanapas, ampas, nufus, batin Allah menyempurnakan kodrat zahir menjadi kodrat batin. Inilah innama amruhu arada sayyanan yakulalahu nillahu, kun pada sifat, fayakun pada zat, ana dan hu aku dia, jadi aku maka jadilah dia. Inilah beradanya, bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri. Inilah kodrat, inilah diri, inilah naf. Barakallahu ya karim. Mari kita sama-sama meningkatkan derajat nilai kodrat diri kita, sehingga pantaslah dinamakan nahu atau husna, yang dikatakan bilangan diri. Allah bukan sebuah diri, tapi Allah menjadikan kodrat yang dihalalkan bernama diri. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakahlah, dan saya ijazahkan, silakan diamalkan. Barakallahu ya karim. Alhamdulillah wal halalu fil ibadihi. Barakallah wal mustajab fil ilmi wal mabrur akan doa. InsyaAllah. Innama amruhu, insyaallah akan dipimpin diri Sultanil Azim. Insyaallah Allah akan merajai dan menguasai kita. Rabbinas insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.